Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Lilian merasa mustahil mendapatkan Ice and Snow Ganodharma untuk adiknya, karena herbal medis tingkat 7 tersebut bukan cuma tidak tersedia di kota Jiangchuan, kemungkinan juga mustahil menemukannya di kota Qingyang. Bahkan menjadi pertanyaan yang meragukan, apakah Ice and Snow Ganodharma benar-benar ada di dataran seluruh dinasti Tianwu? Gong Qianzu merasa kasihan ketika melihat Lilian yang sedikit putus asa, dikarenakan hubungan persaudaraan yang dimiliki oleh Lilian dan Su Er. Maka Gong Qianzu akan membantu Lilian untuk membantu menekan gelombang panasnya. Seketika Lilian menjadi riang kembali mendengar hal itu. Tetapi Gong Qianzu hanya bisa mencegah adiknya Lilian dari kejang selama 5 tahun. Jika Lilian tidak bisa menemukan bahan medis dalam periode waktu 5 tahun, maka adiknya akan tetap menderita. Itu sudah cukup bagi Lilian. Dalam 5 tahun mendatang, dia berjanji pasti akan menemukan Ice and Snow Ganodharma. Gong Qianzu sedikit takjub dengan semangat perjuangan dari Lilian. Dia meminta Lilian untuk mundur sedikit dari tempatnya berada. Gong Qianzu mulai mengumpulkan energinya di satu titik. Kemudian dia menyalurkan energinya kepada Su Er. Energi milik Gong Qianzu menyatu secara perlahan dengan tubuh Su Er. Dan secara tiba-tiba, aura energinya meledak dengan mengejutkan. Bahkan Lilian dapat merasakan aura dari efek ledakan energi tersebut. Setelah menyalurkan energinya, Gong Qianzu menetralisirkan kekuatannya kembali. Sementara Lilian masih mencemaskan keadaan adiknya. Gong Qianzu meminta Lilian untuk jangan terlalu mencemaskan Su Er karena dia akan segera bangun sebentar lagi. Dan Gong Qianzu akan kembali ke peti mati terlebih dahulu. Dengan perlahan, adiknya mulai bergumam dan juga membuka matanya sedikit demi sedikit. Lilian langsung saja membaringkan adiknya ke dinding, lalu merasakan keningnya serta menanyakan bagaimana perasaannya sekarang. Lilian menjelaskan kepada adiknya bahwa dia baru saja kembali dari Pavilion Treasure 100 dan menemukan tubuh Su Er meledakkan gelombang panas lagi. Lilian beralasan bahwa dia mempunyai pil yang bisa menahan gelombang panas dari luar dan dia memberikannya kepada Su Er. Su Er beranggapan bahwa pantas saja dia merasa tubuhnya jauh lebih baik sekarang. Su Er baru saja merasakan energi mengalir di tubuhnya dan dia merasa sangat nyaman akan kehadiran energi tersebut. Lilian merasa hal itu bagus bagi Su Er, dan dia meminta agar adiknya jangan khawatir lagi, karena dia akan baik-baik saja ke depannya. Kemudian Lilian memeluk adiknya dengan hangat sambil memikirkan bahwa bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan Ice and Snow Ganodharma dalam 5 tahun untuk memulihkan 100% tubuh adiknya. Keesokan harinya, Lilian meminta Gong Qianzu untuk segera membantunya membuat obat, dikarenakan dia ingin secepatnya menjadi lebih kuat. Lilian harus membuat dasar kultivasinya semakin kuat. Jika tidak, maka mimpinya di masa depan tidak akan pernah tercapai. Bahkan jika dia menemukan Ice and Snow Ganodharma di masa depan, dia tidak akan bisa mendapatkannya dengan kultivasi yang lemah. Gong Qianzu menilai Lilian memiliki pemikiran yang bagus. Dikarenakan hal itu, dia akan membantunya membuat obat sekarang juga. Lilian kemudian menyiapkan 2 buah wadah tempat obat. Sementara Gong Qianzu mulai dengan fokus memusatkan energinya. Dikarenakan jumlah bahan herbal medis terdapat sebanyak 2 kali lipat, Lilian meminta Gong Qianzu membuat 2 salinan dan dia meminta membuat kualitas salinan yang lainnya sedikit buruk. Gong Qianzu pun terheran kenapa Lilian meminta kualitas yang satunya lagi sedikit buruk. Lilian meminta hal seperti itu karena dia ingin menjual salinannya. Jika obat ini sama, maka orang lain juga akan mempunyai efek penguatan yang sama seperti dirinya. Gong Qianzu tertawa mendengar idenya Lilian. Dia tidak menyangka bahwa pemikiran Lilian menjadi begitu buruk. Akan tetapi Gong Qianzu menyukai pemikiran seperti itu. Gong Qianzu kembali memfokuskan diri untuk memusatkan energinya. Seketika bahan herbal yang disediakan menjadi beterbangan, seolah energi yang dikeluarkan oleh Gong Qianzu menjadi tungku alkemis bagi bahan herbal tersebut. Lilian yang melihat proses pembuatan obat menjadi takjub.
Gong Qiansu lalu merapalkan sebuah mantra beserta dengan gerakan tangan yang seperti dalam anime Naruto. Dalam sekejap, bahan herbal itu mulai perlahan menyatu ke dalam dua wadah yang disediakan. Gerakan yang dilakukan oleh Gong Qiansu terlalu cepat, bahkan Lin Yan tidak bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Akhirnya proses pembuatan obatnya selesai. Gong Qiansu menjelaskan bahwa Lin Yan bisa menggunakan botol yang sebelah kiri dan botol yang sebelah kanan bisa dijualnya. Lin Yan merasa setelah sekian lama dia akhirnya bisa meningkatkan dasar kultivasinya dengan cepat. Gong Qiansu meminta Lin Yan untuk berhenti berbicara omong kosong dan segera untuk memulai berlatih. 3 hari kemudian, Lin Yan masih dengan fokus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya di dalam ruangan. Gong Qiansu mengingatkan Lin Yan bahwa sekarang dia bisa menggunakan obat herbal yang telah dibuat untuk memulihkan tubuhnya. Lin Yan pun beranjak dari tempat pertapaannya. Saat Lin Yan menginjak lantai, dia merasa bahwa tubuhnya sangatlah lembek. Gong Qiansu hanya menahan tawa melihat tingkahnya Lin Yan. Saat Lin Yan hendak memasukkan obat herbal ke dalam mulutnya, Gong Qiansu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia langsung saja menghentikan Lin Yan dengan cepat untuk mencegahnya meminum obat herbal tersebut. Lin Yan pun menjadi terheran kenapa Gong Qiansu menghentikannya. Sebelumnya Lin Yan merasa kalau Gong Qiansu memberitahukannya untuk memulihkan badannya menggunakan obat. Gong Qiansu menjelaskan bahwa obat itu digunakan untuk mandi, bukan untuk diminum. Bahkan jika digunakan pada saat mandi, cukup 2 tetes dari obat tersebut. Jika seseorang meminumnya melalui mulut, maka dapat menghancurkan dan langsung berakhir dalam seketika. Lin Yan pun menjadi khawatir mendengar omongannya Gong Qiansu. Lin Yan lalu bergegas pergi mengambil air untuk dia mandi. Dia kemudian menuangkan air yang diambilnya ke dalam sebuah bak yang sudah disiapkannya. Setelah merasa airnya cukup, Lin Yan bersiap untuk melepaskan pakaiannya. Namun Lin Yan menjadi sedikit malu melepaskan pakaiannya ketika Gong Qiansu masih berada seruangan dengannya. Lin Yan pun bertanya kepada Gong Qiansu dengan malu apakah tidak apa-apa jika dirinya mandi menggunakan pakaian atau dia harus melepaskannya. Gong Qiansu sadar jika Lin Yan malu kalau dia melihatnya, tetapi Lin Yan berpura-pura tidak malu di depan Gong Qiansu. Gong Qiansu tidak tertarik pada anak kecil seperti Lin Yan. Dia menyarankan kalau akan lebih bagus jika Lin Yan melepaskan pakaiannya dan berendam di dalam bak. Mendengar hal itu, Lin Yan langsung saja melepaskan pakaiannya dengan cepat, kemudian memasuki bak mandi yang telah disediakannya. Lin Yan berendam untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Lalu dia memasukkan 2 tetes obat herbal ke dalam bak mandi tersebut. Lin Yan dapat merasakan kalau energi dari obat herbal itu sangatlah banyak. Lin Yan dengan fokus menyerap 2 tetes obat herbal pada semua air yang ada di dalam bak mandi. Setelah airnya kembali berwarna normal, maka Lin Yan bisa menambah 2 tetes lagi di airnya dan menyerapnya kembali secara perlahan. Jadi jika Lin Yan berendam selama 4 jam per hari, maka dalam 8 hari dia harusnya bisa mencapai tahap warrior bintang 6. Lin Yan pun menjadi cukup terkejut karena kultivasinya bisa meningkat secepat itu. Tak tertinggal, Gong Qiansu mengingatkannya bahwa dia juga harus menyerap jiwa yang lain sebelumnya. Lin Yan menganggap jika dia bekerja keras dalam menyerap jiwa orang lain, maka akan lebih cepat lagi peningkatan kultivasinya. Anggapan Lin Yan masuk akal bagi Gong Qiansu, tapi jika Lin Yan seringkali menyerap jiwa yang lainnya, maka itu akan sangat mudah mengungkapkan eksistensi dari kehidupannya dan juga peti mati. Hingga saat itu tiba, Lin Yan bahkan tidak tahu bagaimana dia akan berakhir di masa depan, maka tidak akan mudah baginya untuk menggunakan jiwa di masa depan. Gong Qiansu meminta Lin Yan untuk jangan khawatir, karena peti hidup dan mati bukanlah wujud asli dari peti itu. Di kota kecil seperti kota Jiangchuan, tidak akan ada orang yang mudah untuk menyadarinya. Tetapi jika wujud peti hidup dan mati berubah, maka kekuatannya Lin Yan juga akan menjadi tak terhentikan. Dan ketika hal itu terjadi, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi Lin Yan. Lin Yan berpikir kalau dia harus menyembunyikan rahasia tentang peti hidup dan mati sebelum dia menjadi kuat. Gong Qiansu akan menunggu dan melihat Lin Yan menjadi lebih kuat dari siapapun. 8 hari kemudian, Lin Yan selesai menyerap obat herbal yang diberikan oleh Gong Qiansu.
Kini dia berpenampilan seperti orang yang gagah. Bahkan aura energinya mampu untuk menghempaskan meja dan kursi yang ada di sekitarnya. Sekarang Lin Yan sudah mencapai tahap warrior bintang 6. Menurut Lin Yan, sebelum kompetisi akhir tahun dimulai, dia harus mencapai tahap warrior bintang 8 atau 9. Gong Qiansu mengingatkan Lin Yan bahwa obatnya sudah hampir habis, dan dia meminta Lin Yan untuk menjual botol obat yang lainnya. Lin Yan pun paham dan akan pergi menjualnya sekarang itu juga. Sebelum keluar, Lin Yan merubah penampilannya dengan memakai jubah berpenutup kepala. Lin Yan berpikir kali ini dia akan menyembunyikan identitasnya agar orang-orang tidak bisa mengenalinya. Dia akhirnya sampai di pintu masuk Pavilion Treasure Hundred. Lin Yan langsung saja menuju ke tempat kantor pertukaran. Seperti biasa, di sana sudah ada pelayan tua yang menjaga pos tersebut. Lin Yan mengeluarkan botol obat herbal sambil menghentak cukup kuat botol obat itu ke atas meja. Dia mengatakan kepada pelayan tua itu bahwa dia ingin menjual obat cairannya. Pelayan tua memperhatikan obat yang diberikan oleh Lin Yan dengan cara seksama. Lin Yan kemudian menjelaskan bahwa obat yang dibawanya dapat membantu ahli bela diri meningkatkan kultivasi dengan cepat. Obat itu tidak memiliki efek samping. Seseorang tidak boleh meminumnya tapi digunakan pada saat berendam di dalam air. Pelayan tua itu berpikir kalau Lin Yan berbohong kepadanya. Menurut dia, mana ada obat yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, apalagi tidak mempunyai efek samping dan digunakan saat berendam. Namun pelayan tua itu tetap meminta Lin Yan untuk menunggu sebentar, karena dia akan meminta Master Pavilion Zhou untuk mengidentifikasi obat yang dibawa oleh Lin Yan. Setelah obat itu diidentifikasi oleh Master Zhou, pelayan tua menunjukkan orang yang menjual obat herbal tersebut. Master Pavilion Zhou tidak bisa mengenali Lin Yan yang berpenampilan seperti itu. Begitupun dengan pelayan tua. Master Zhou berharap kalau Lin Yan bisa masuk ke dalam ruangan untuk berbincang-bincang sedikit dengannya. Lin Yan hanya bergumam mendengar ajakan Master Pavilion Zhou. Dia berpikir kalau hal ini sangatlah menyusahkan baginya. Entah hal apa yang ingin dibicarakan oleh Master Pavilion Zhou kepadanya. Setelah memikirkannya, Lin Yan pun setuju akan ajakan Master Pavilion Zhou dan memintanya untuk menunjukkan jalan ke ruangan tersebut. Mereka berdua duduk di sebuah ruangan yang satu pun tidak ada orang berada di dalamnya, seperti ruangan VIP milik Pavilion Treasure Hundred. Master Zhou memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia sudah mengidentifikasi botol obat cairan yang dibawa oleh Lin Yan. Menurutnya, obat itu jelas efektif. Dia mengira kalau Lin Yan yang sedang menyamar itu adalah seorang alkemis. Untuk mencegah penyamarannya terbongkar, Lin Yan langsung saja menembak dengan mengatakan bahwa dia mengira Master Zhou mencoba untuk mengambil sebuah informasi darinya. Seketika Master Zhou merasa bersalah. Dia dengan segera meminta maaf. Dia tidak mempunyai maksud tertentu, tetapi dia hanya sedikit penasaran tentang orang yang menyamar di depannya. Lin Yan mengatakan kalau dia adalah memang seorang alkemis. Master Zhou berpikir, kalau orang misterius itu bisa membuat obat cairan dengan efek yang luar biasa, maka setidaknya dia berada pada alkemis tingkat 3. Tapi Master Zhou menjadi penasaran apa yang dilakukan seorang alkemis hebat sepertinya di kota kecil. Master Zhou menawarkan botol obat cairan milik Lin Yan untuk membelinya dengan seharga 100.000 batu spirit. Lin Yan menjadi sangat terkejut mendengar tawaran 100.000 spirit dari Master Zhou. Pada awalnya, sebenarnya Lin Yan hanya ingin menjual obat cairan itu seharga 20.000 batu spirit. Tetapi Master Zhou menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Lin Yan pun langsung saja setuju dengan tawaran 100.000 batu spirit dari Master Pavilion Zhou. Lalu Master Pavilion Zhou memanggil pelayannya untuk membawa 100.000 batu spirit. Master Zhou meletakkan 100.000 batu spiritnya di atas meja dan meminta Lin Yan untuk menghitung batu spirit tersebut. Lin Yan pun mengecek jumlah batu spirit yang diberikan oleh Master Zhou. Lin Yan merasa kalau jumlah batu spiritnya sudah cukup. Jadi dia tidak akan perlu mengganggu Master Zhou dan dia pun mengucapkan selamat tinggal. Master Zhou meminta Lin Yan untuk menjaga dirinya baik-baik. Setelah meninggalkan ruangan itu, Lin Yan dengan segera mengunjungi tempat pembelian herbal yang ada di Pavilion Treasure Hundred.
Master Papilion Zhou melihatnya dari jauh membeli bahan obat. Setelah membeli bahan yang diperlukan, Lin Yan pun pergi dari pavilion. Belum lama Lin Yan pergi, Master Zhou menanyakan kepada pelayan wanita tentang bahan apa yang dibeli oleh tamu yang sebelumnya. Pelayan wanita itu menjelaskan bahwa sebelumnya Lin Yan menghabiskan 50.000 batu spirit untuk membeli bunga matahari, Flying Dragon Grass, dan Lark Leaf. Master Zhou seketika teringat kalau bahan yang dibeli oleh tamunya yang misterius itu sama persis dengan yang dibeli oleh anak dari keluarga Lin pada waktu sebelumnya. Master Zhou sempat mendengar kalau Lin Yan sudah mencapai level kultivasi bintang 3. Tapi sebelumnya, dia merasa kalau Lin Yan sudah mencapai kultivasi bintang 5. Master Zhou pun menjadi bertanya-tanya, apakah mungkin Lin Yan berkembang karena obat yang diberikan oleh tamunya yang misterius barusan. Namun dia menjadi penasaran akan apa hubungan Lin Yan dengan tamunya yang misterius itu. Master Zhou hanya tidak mengetahui bahwa tamu misteriusnya itu dengan Lin Yan adalah orang yang sama. Setelah merasa cukup jauh dari pavilion, Lin Yan pun membuka penutup kepalanya. Dia merasa lega setelah melepaskan penutup kepalanya. Lin Yan menjadi sangat senang ketika memegang kantongnya yang berisi, apalagi dia sudah tidak perlu menyamar. Gong Qiansu menganggap kalau Lin Yan sengaja menyamar menjadi orang misterius untuk membeli bahan-bahan herbal agar Master Papilion mengira bahwa ada hubungan antara orang misterius itu dengan Lin Yan. Lin Yan menjadi tertawa malu karena Gong Qiansu mengetahui idenya. Lin Yan berpikir, kalau dia bisa membuat Master Zhou merasa ragu-ragu, maka kemungkinan Master Papilion Zhou akan mempertimbangkan keluarga Lin-nya di masa depan. Gong Qiansu menilai kalau Lin Yan memang memiliki pemikiran yang bagus. Tetapi Lin Yan sangat tidak mengira sebelumnya kalau Master Zhou akan menawarinya sebanyak 100.000 batu spirit untuk sebotol obat cairan. Gong Qiansu menganggap kalau kemungkinan Master Zhou hanya ingin menjalin pertemanan dengan Lin Yan. Tetapi itu cuma 100.000 batu spirit. Gong Qiansu pun terheran bagaimana bisa Lin Yan begitu bahagianya. Lin Yan berpikir kalau Gong Qiansu pastinya dulu adalah orang yang sangat hebat. Dia bahkan tidak peduli dengan 100.000 batu spirit tersebut. Pada rumah keluarga Lin, adiknya telah menunggu Lin Yan pulang dari tadi. Su-er sedikit kecewa pada Lin Yan karena Lin Yan tidak membawa dia bersamanya. Lin Yan menjadi tidak enakan dengan adiknya itu. Dikarenakan Lin Yan ingin pergi ke pavilion bela diri, maka dia mengajak adiknya ke sana. Dalam perjalanan, adiknya mengira kalau Lin Yan sudah mulai latihan bela diri dan sekarang sudah menjadi warrior bintang 6. Lin Yan meminta agar adiknya itu tidak banyak bicara karena cukup jalan dengannya saja. Pada pavilion bela diri, di halamannya terdapat sebuah arena pertarungan dan juga terdapat ruang skill bela diri. Lin Yan dan adiknya mengunjungi ruang skill bela diri. Mereka melihat sekeliling sambil mencari buku pedoman bela diri yang cocok untuk Lin Yan. Bela diri dari benua Tianwu terbagi menjadi 6. Mulai dari level ordinary, lalu level human, level earth, level heaven, level spirit, dan juga level god. Setiap level terbagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan juga tingkat superior. Ahli bela diri terkuat yang diketahui oleh Lin Yan cuma bela diri level menengah. Dan itu adalah patriot keluarga Lin, yang artinya ayah Lin Yan sendiri yang melatih dirinya sehingga mencapai tingkat level menengah. Lin Yan mengambil sebuah skill yang dikira cocok untuknya. Itu adalah skill level ordinary tingkat menengah yang dimana jika seseorang menguasainya maka orang itu bisa memunculkan kekuatan udara dan listrik di tinjunya. Itu salah satu skill yang bagus bagi Lin Yan. Setelah membaca sedikit informasi dari buku pedoman, Lin Yan pun menutupnya kembali. Ayahnya pernah menceritakan kepada adiknya bahwa buku yang Lin Yan ambil sebenarnya tingkat atas level ordinary. Namun karena ada bagian yang hilang, maka mustahil untuk mempelajari skill itu sepenuhnya. Oleh karena itu, bukunya ditempatkan pada tingkat menengah. Mendengar hal itu, Lin Yan meletakkan kembali buku tersebut sambil menghela nafas kecewa. Secara tiba-tiba, Gong Qiansu meminta Lin Yan agar tidak usah berubah pikiran, karena dia bisa melengkapi teknik yang tidak lengkap itu. Lin Yan menjadi tidak meletakkan kembali panduan tersebut.
Dia beralasan kepada adiknya bahwa tidak apa-apa pedomannya tidak lengkap karena dia akan mencoba melatihnya terlebih dahulu. Tetapi jika buku pedoman itu tidak bekerja, maka Lin Yan dengan sendirinya akan menggantikan pedoman tersebut. Adiknya pun paham atas apa yang diucapkan oleh kakaknya. Tidak hanya itu, Lin Yan juga mengambil sebuah kopian teknik yang lain. Setelah merasa urusannya sudah selesai, kakak adik tersebut pun bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba Lin Tian meminta Lin Yan untuk berhenti. Sontak hal itu membuat Lin Yan menjadi kaget. Lin Yan mengira kalau Lin Tian belum kapok atas pelajaran yang diberikannya terakhir kali. Kali ini Lin Tian datang bersama kakaknya Lin Jun. Dia meminta Lin Jun untuk membantunya mengalahkan Lin Yan. Jika tidak, Lin Tian merasa kalau Lin Yan akan mengira bahwa dirinya gampang ditipu. Lin Jun tidak menyangka kalau Lin Yan tetap bisa menjadi ahli bela diri warrior bintang 4 dengan menggunakan jiwa yang tidak bergunanya itu. Tetapi sejak Lin Yan mengalahkan Lin Tian, maka Lin Jun merasa harus mengalahkan Lin Yan bagaimanapun caranya. Lin Yan pun menanyakan apa yang diinginkan oleh Lin Jun. Lin Jun mengatakan bahwa dia ingin menantang Lin Yan untuk bertarung melawannya di arena pertempuran jika memang Lin Yan berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.